Yang hikmat-hikmat lah pokoknya. The next day. Yakin bilang di mana? Ada di mana? Di sini ya, di sini. Jangan di sini dah, jangan di mana, jangan ada di sini. Jadi kita keluar sini. Bilang biar aman. Aman sini aman, ada polisi ini aman. Gas ada. A few inches later. The next day.
Much later. dan Ambon Dirgahayu Arsa Putra, kami dari kelas 10 Abdul Rahman ingin mempresentasikan kenakalan remaja. Bangunlah jiwa dan raga. Yang pertama ada rokok. Apa sih rokok itu?
Pasti teman-teman udah tahu apa itu rokok. Rokok adalah gulungan kertas. Rokok adalah gulungan tembakau yang berbalut oleh limbah, kertas, dan lain-lain. Kira-kira ukurannya sebesar jari kelingking. Hukum rokok menurut Undang-Undang Dasar sudah tertulis pada UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Pasal 199 Undang-Undang ini mengatur sanksi pidana bagi perokok di tempat umum, yaitu penjara 6 bulan dan denda sebesar 50 juta rupiah. Lalu, rokok dalam Islam ada tercantum di surat Al-Baqarah ayat 195, dan janganlah kalian menjatuhkan diri sendiri dalam kebinasaan. Maksud dari surat ini, karena rokok dapat membuat diri kita sakit dan bahkan menyebabkan kita meninggal, sehingga rokok ini tidak diperbolehkan di dalam Islam karena dapat membuat kita jatuh ke dalam kebinasaan. Ada juga di Quran surat An-Nisa ayat 29, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Sama seperti sebelumnya, kalau rokok itu dapat membunuh kita, jadi janganlah menggunakan sesuatu yang dapat membunuh diri kita sendiri. Dan berikut ini adalah efek dari merokok, yaitu penyakit paru-paru, penyakit impotensi dan organ reproduksi, penyakit lambung, dan resiko stroke. Lalu, kita memiliki cara untuk berhenti merokok. Yang pertama, mengurangi frekuensi merokok. Ini maksudnya, jika kalian sudah pernah merokok dan kecanduan, berhenti melakukan rokok demi sedikit dan hingga tidak merokok lagi. Yang kedua, mengalihkan kebiasaan merokok. Dengan melakukan ini, kita bisa mengalihkan kegiatan merokok kita menjadi kegiatan yang lebih positif, seperti olahraga ataupun belajar. Lalu mengolah stres. Kebanyakan orang yang merokok itu kadang stres. Mereka pergi untuk merokok karena untuk menjadi lebih rileks. Lalu menghindari pemicu merokok. Menghindari pemicu merokok ini ada banyak, yaitu seperti rasa ingin tahu atau penasaran, dan juga faktor lingkungan. Kalau dalam rasa ingin tahu, pasti kita sudah mendengar dari orang lain kalau rokok ini dapat membuat diri kita rileks sehingga memicu rasa penasaran. Oleh karena itu, jauhilah rasa penasaran tersebut. Lalu kalau di dalam lingkungan, bisa saja kita dipaksa ataupun diajak untuk merokok. Jadi, pilihlah teman yang baik supaya terhindar dari lingkungan tersebut. Ada juga yang kelima, berkonsultasi dengan dokter. Jika kalian sudah pernah merokok dan kecanduan, cobalah berkonsultasi dengan dokter supaya kalian dapat berhenti ataupun diberi saran oleh dokter supaya dapat berhenti untuk merokok. Yang keenam, mengikuti terapi alternatif. Di sini kalian bisa mengikuti terapi alternatif yang membuat diri kalian tahan dengan hawa nafsu untuk merokok. Lalu kita masuk ke materi yang kedua kita, yaitu narkoba. Kalian pasti tahu kan narkoba itu? Narkoba adalah obat-obatan yang memiliki efek samping yang sangat negatif dan dikonsumsi secara berlebihan. Tetapi kenapa sih orang-orang mengonsumsi narkoba padahal sudah tahu kalau efeknya ini sangat negatif? Ternyata orang-orang yang mengonsumsi narkoba itu memiliki kondisi ekonomi dan sosial yang sulit, sehingga mereka lari dari kenyataan dan pergi ke narkoba. Dan membuat itu mereka akan senang karena narkoba ini memiliki efek yang membuat orang akan rileks sementara dan juga berlalu. Lalu di hukum sendiri, narkoba itu sudah dilarang. Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, bahan titik adalah makanan atau zat yang berpengaruh di luar narkotika dan psikotropika dan dapat menyebabkan kecanduan. Sehingga hukum sendiri melarang dengan adanya obat-obatan yang dikonsumsi secara berlebihan yang dapat memberikan efek samping. Narkoba sendiri dilarang di dalam Islam. Rasulullah SAW melarang dari sekian hal dan mengembangkan akal dan badan. Narkoba sendiri memiliki efek samping, yaitu membuat memabukkan diri,
dan itu membuat akal dan fisik kita menjadi lemah. Lalu dampak negatif narkoba. Dampak negatif narkoba ini ada pada itu seperti hati. Jika kita mengonsumsi narkoba secara berlebihan, ini bakal membuat hati kita bekerja lebih keras. Jika hati kita bekerja lebih keras, itu dapat mempengaruhi kita sendiri. Lalu ada juga jika kita mengonsumsi narkoba, paru-paru kita akan berpengaruh, itu alveoli, yang dimana jika sudah terkena, paru-paru akan mengangkat ataupun pernapasan jadi tidak teratur. Ada juga di bagian otak. Jika kalian mengonsumsi narkoba dan sudah terpengaruh kepada otak, maka itu akan mempercepat atau memperlambat sistem saraf pusat, yang dimana akan terjadi perubahan dari perilaku dan perasaan. Lalu kita menunjukkan cara untuk menghindari narkoba, yaitu hindari rasa penasaran. Kita sudah dengar kan dari film atau cerita orang-orang rasa narkoba ini. Itu dapat menciptakan rasa penasaran kepada diri kita sendiri untuk mencobai narkoba. Sehingga jauh-jauhnya rasa penasaran. Ada juga ketahuan dampak buruk. Dengan mengetahui dampak buruk, kita bisa belajar melalui dari segi agama ataupun kesehatan. Kalau dalam agama, kita mengonsumsi narkoba kita akan mendapatkan dosa. Kalau kita mendapatkan dosa dari lulus, kita dapat masuk ke neraka. Dan kalau dalam kesehatan, narkoba ini dapat membuat diri kita sendiri menjadi rusak. Kita ketahui dampak buruk tersebut supaya tidak mengonsumsi narkoba. Dan yang ketiga ada tawuran. Apa itu tawuran? Tawuran merupakan salah satu kesalahan atau tindakan asal yang dilakukan oleh seorang atau satu masyarakat. Dalam berdasarkan tentang tawuran, Polri sudah menyatakan 2 pelaku tawuran sesuai KUHP pasal 398. Bila aksi tawuran mengakibatkan korban luka berat, seperti pelaku yang diancam hukuman penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Hukum tawuran dalam juga ada hukum tawuran dalam Islam. Hukum tawuran dalam Islam sangatlah jelas yakni haram. Dalam syariat Islam mengajarkan umatnya untuk tidak saling mengatakan orang lain. Dan yang ini ada dampak tawuran. Dampak tawuran di antaranya yaitu gejala mengalami gejala stres, frustasi, dan trauma. Lalu kita juga ada cara mencegah tawuran. Yang pertama adalah perbanyak silaturahmi. Dengan kita memperbanyak silaturahmi dan mengikat tali sahabat dengan orang lain, kita akan menjauhi dari hubungan buruk dengan orang lain, sehingga kita dapat mencegah aksi perkelahian ataupun tawuran ini. Lalu memperluas pengetahuan dalam konteks agama dan sosial. Jika kita mengetahui apa saja yang akan terjadi jika kita tawuran, kita bisa mencegah melakukan tawuran. Seperti kalau misalnya dalam sosial, kalau kita tawuran, maka dalam sosial orang-orang mungkin saja akan takut kepada kita ataupun menganggap kita sebagai orang yang jahat. Lalu menemukan karakter yang kuat. Orang-orang yang tawuran ini memiliki karakter yang lemah karena mereka memiliki emosi yang tidak stabil, sehingga tumbuhkanlah karakter yang kuat supaya memiliki emosi yang stabil. Lalu kita masuk ke materi kita yang terakhir, yaitu tentang miras. Kalian masih sudah tahu miras itu apa? Miras adalah minuman keras yang dapat memberikan efek memabukkan kepada peminumnya. Kenapa orang-orang meminum miras? Ternyata orang-orang yang meminum miras ini memiliki juga rasa ingin tahu. Karena kita sudah dengar dari banyak cerita kalau miras itu mengenakan, itu menimbulkan rasa ingin tahu akan miras. Sehingga jika itu diminum akan mendapatkan menjadi kecanduan. Lalu yang sudah ada dihukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 44 KUHP mengatur bahwa orang yang menjual minuman memabukkan kepada orang yang mabuk dapat dipidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak kategori 2. Sehingga hukum sendiri itu melarang untuk menjual miras apalagi meminumnya. Ada
Ada juga minuman keras dalam Islam. Yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, setiap yang memabukkan adalah homer dan setiap yang memabukkan adalah haram. Miras sendiri itu sudah pasti memabukkan, sehingga di dalam Islam pasti sudah diharamkan. Ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim, homer mau sedikit atau banyak diharamkan karena berbahaya sendiri. Sedangkan semua minuman yang lain diharamkan kalau memabukkan saja. Maksud dari hadis ini, mau itu sedikit ataupun 1% saja, itu tetap sudah menjadi haram karena itu dapat memabukkan. Lalu di sini ada dampak dari minuman keras. Yang pertama adalah gangguan memori. Kenapa sih orang-orang yang minum miras ini terkena gangguan memori? Kita pasti pernah lihat dari cerita kalau orang-orang yang melakukan kejahatan kalau sedang mabuk, mereka tidak ingat saat keadaan mereka mabuk, sehingga miras dapat mengganggu memori kita sendiri dalam keadaan mabuk. Ada juga sulit berkonsentrasi. Karena miras ini punya sistem saraf pusat yang membuat kita sulit berkonsentrasi dan seperti orang gila. Yang terakhir ada yang mengganggu pekerjaan. Maksudnya mengganggu pekerjaan ini dapat ke diri kita ataupun ke orang lain. Contoh dalam diri kita sendiri, jika kita saat dalam keadaan mabuk, kita mungkin saja lupa kalau kita memiliki pekerjaan. Jadi kalau kita lupa dengan pekerjaan tersebut, kita akan merugikan diri kita sendiri. Kalau dalam contoh orang lain, saat kita mabuk, mungkin saja kita dapat emosi kita tidak dikendalikan. Mungkin saja kita dapat memukul orang tersebut yang sedang bekerja ataupun mengacak-acaknya. Sehingga jika kita minum miras dan mabuk, itu dapat mengganggu pekerjaan orang lain. Cara mencegah, cara mengendalikan diri. Ini kalian harus mengendalikan diri kalian supaya dapat menahan diri dari hal nafsu untuk minum miras. Hindari godaan untuk minum miras. Hindarilah teman-teman yang satu kalian untuk minum miras. Jika kalian tidak dalam godaan tersebut, kalian akan kecanduan untuk minum miras. Alihkan ke aktivitas lain. Daripada minum miras, lebih baik kalian olahraga. Lebih memberikan dampak positif daripada minum miras. Minta dukungan dari orang terdekat. Ini berlaku untuk orang yang belum pernah minum miras ataupun yang sudah minum. Jika kalian belum minum miras, minta orang terdekat kalian untuk menahan kalian supaya untuk tidak minum miras. Lalu konsisten untuk berhenti minum alkohol. Ini berguna untuk orang yang sudah pernah minum miras dan kecanduan. Cobalah untuk meminta bantuan orang yang ahli untuk memberikan saran ataupun menahan diri supaya tidak meminum alkohol. Dan itu adalah 4 materi yang kami berikan. Kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Yang tahu bisa langsung angkat tangan ya, soalnya kita punya hadiah menarik loh. Matur. Mari kita masuk ke sesi kuisnya. Yang pertama adalah apa dampak dari tawuran bagi masyarakat? Kak Ayo. Oke Kak, tolong maju.
dari tawuran di masyarakat. Itu dampak pertamanya kita bakal dijauhin sama orang-orang karena orang-orang bakal merasa ketakutan. Yang kedua kita juga bakal depresi. Terus yang ketiga frustasi dan yang keempat stres. Jawabannya benar. Oke, mari kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua adalah kenapa minus dapat mengganggu pekerjaan? Kenapa minus dapat mengganggu pekerjaan? Jahit, Pak Jahit. Jahit kelas 11. Ada yang bisa dengerin jawabannya nggak? Ya, intinya karena dia itu melakukan pertama itu ya, karena bikin pikiran orang karena mau Tangannya dong. Oke, ini adalah pertanyaan terakhir kita. Apa dampak bagi orang sekitar jika ada orang yang merokok? Oke, karena dia tadi sudah maju. Kita hitung ya. 3, 2, 1,5, 1. Ulang. Kita lihat pertanyaan ya. Penyakit apa yang paling parah jika kita merokok? Kita hitung. Turun dulu. 3, 2, 1.
penyakit yang paling parah yang dapat disebabkan oleh rokok? Oke, apa yang bisa kalian ringkas dari presentasi kami ini? Jadi untuk presentasi kali ini menjelaskan tentang banyaknya pergaulan bebas di masa sekarang. Contohnya tadi kayak ada tawuran, merokok, narkoba. Selain itu sebenarnya banyak ya pergaulan bebas lainnya yang tertera di sini. Contohnya kayak pacaran juga salah satunya. Terus ada berapa kan mabok-mabokan. Mungkin jadi karena maraknya pergaulan bebas di zaman sekarang, banyak juga aktivitas yang gak baik buat anak-anak zaman sekarang juga. Ya mungkin cukup sekian itu yang bisa saya ringkas dari presentasi kali ini. Dampak negatifnya tuh bisa anak-anak zaman sekarang tuh gak memikirkan apa yang akan terjadi ke depannya. Mungkin juga masa depannya gak bakal yang akan kita ekspektasikan di depan juga. Terus juga untuk masa depan dia merekanya ataupun masa depan bangsa Indonesia. Terima kasih.